Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan proyek akhir semester KTI kami yang berjudul Internet dan Komputasi Awan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dengan saya sendiri, Bagas Dian Prayoga, Zikra Yuskullah, Hafiz Gifari, M. Firdaus Fikri, Salsabila Dewan Senza, Yolanda Isabella. Apa itu internet? Internet sendiri berasal dari kata interconnection networking, merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar transmission control protocol atau internet protokol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Sejarah dan perkembangan internet. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency atau dikenal sebagai ARPA memulai sebuah terobosan besar dengan menciptakan jaringan komputer pertama yang dikenal sebagai ARPANET. Pada tahun 1986, ARPANET digantikan oleh National Science Foundation Network atau dikenal sebagai NSFNet yang berperan penting dalam memperluas akses jaringan hingga mencakup universitas-universitas di Amerika Serikat. Pada 1990, ARPANET resmi dihentikan, tetapi perkembangan teknologi jaringan tidak berhenti di sana. Di tahun yang sama, CERN memperkenalkan layanan berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai World Wide Web atau WWW atau WWW yang mengubah cara manusia mengakses dan membagikan informasi. Kemajuan berikutnya datang pada 1993 dengan hadirnya Internet, sebuah layanan pendaftaran domain yang mengelola aturan nama domain dan alamat IP sebagai pengenal unik bagi komputer dalam jaringan. Internet mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1994 melalui sebuah inisiatif yang dikenal sebagai Paguyuban Network. Kini, internet telah berkembang pesat dengan teknologi jaringan yang terus berevolusi dari 2G hingga 5G, membawa kita ke era konektivitas super cepat dan tanpa batas. Internet bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga platform utama bagi inovasi, pendidikan, dan transformasi digital dunia. Manfaat internet. Yang pertama di bidang pendidikan. Internet memberikan kemudahan akses informasi bagi peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan termasuk SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai sumber belajar yang tersedia secara online. Yang kedua di bidang kesehatan. Internet mempermudah akses informasi kesehatan dan interaksi dengan dokter. Banyak platform yang menawarkan konsultasi kesehatan online, serta informasi tentang gaya hidup sehat, pengelolaan kesehatan, dan rekomendasi rumah sakit. 3. Di bidang bisnis. Internet membantu pengusaha dalam mengembangkan bisnis melalui pembuatan website, e-commerce, dan startup. Dengan memanfaatkan internet, jangkauan pasar menjadi lebih luas sehingga memudahkan pertumbuhan dan keuntungan finansial bagi bisnis. Yang keempat di bidang komunikasi dan informasi. Internet memudahkan komunikasi dengan orang-orang yang jauh melalui berbagai media seperti audio, visual, dan audiovisual. Hal ini menunjukkan kemajuan pesat dalam cara kita berinteraksi. Di bidang informasi, internet memungkinkan akses cepat kesejutaan informasi hanya dengan sekali klik. 5. Di bidang sosial dan hiburan. Hal yang penting yang sangat diuntungkan dari adanya internet adalah mudahnya setiap orang untuk mendapatkan hiburan. Ada banyak platform yang memberikan kesehatan bagi siapapun untuk bersosial di media dan mendapatkan hiburan. Selanjutnya ada dampak negatif dari internet. Dampak yang pertama itu adalah maraknya ujaran kebencian. Internet memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk berbagi informasi. Masih banyak orang yang menyalahgunakannya untuk mengungkapkan berbagai ujaran kebencian, membuat setiap orang, terutama public figure, masyarakat sangat mudah menerima komentar maupun kritik pedas yang cenderung menyakiti hati. Selanjutnya, banyaknya konten ilegal. Konten video yang berisi hal-hal tidak pantas juga mulai banyak diproduksi, baik yang berisi tindakan asusila, kriminalitas, maupun video pornografi yang tidak ramah anak-anak. Pengarahan dari orang tua terhadap anak juga amatlah penting, supaya anak bisa memperoleh manfaat positif dari keberadaan internet.
Dan dampak terakhir adalah munculnya cybercrime. Kejahatan cyber juga merambah pada banyaknya penipuan yang dilakukan secara online. Selain itu, masih ada pula kejahatan lain seperti hacking, cracking, maupun spamming. Berikutnya yaitu dampak positif internet. Pertama adalah internet sebagai media pembelajaran. Saat ini, pembelajaran tidak terbatas hanya pada pendidikan formal, seperti sekolah atau universitas. Dengan ada internet, kita dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan dalam berbagai bidang. Yang kedua, yaitu internet sebagai sarana komunikasi. Melalui internet, komunikasi kita dengan orang lain menjadi semakin mudah dilakukan. Bisa dibilang, internet dapat membuat yang jauh menjadi dekat. Hal ini dikarenakan kita dapat berkomunikasi dengan orang yang berada di lokasi yang jauh hanya dengan mengirim pesan atau melakukan panggilan video melalui aplikasi obrolan media. Yang ketiga, yaitu internet dapat menyimpan data secara online. Kehadiran internet memungkinkan kita untuk menyimpan data secara online, memberikan berbagai keuntungan yang melampaui sekadar menghemat memori di perangkat. Dengan menyimpan data secara online, kita dapat mentransfer file dari perangkat gawai ke penyimpanan online, mengurangi beban memori pada perangkat tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan merupakan sebuah sistem informasi yang memungkinkan kemudahan akses kepada komponen sumber daya seperti server, aplikasi, dan database melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem ini, sumber daya akan disimpan dan dikelola di pusat data yang terhubung dengan internet. Dalam penggunaannya, cloud computing ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu public cloud dan private cloud. Public cloud merupakan sistem jaringan yang bisa diakses oleh siapa saja melalui internet. Yang kedua, ada private cloud, yaitu sebuah sistem yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah terkoneksi. Biasanya jenis ini digunakan oleh perusahaan yang memiliki kebutuhan keamanan dan privasi tingkat tinggi. Jenis-jenis cloud computing yang pertama ada Platform as a Service. Platform as a Service yang berperan sebagai penyedia layanan cloud dalam bentuk platform yang dapat digunakan untuk membuat suatu aplikasi. Model komputasi ini menawarkan berbagai macam fitur mulai dari sistem operasi, penyimpanan data, jaringan data, hingga framework aplikasi yang dapat membantu software atau aplikasi yang sedang dikembangkan. Yang kedua yaitu infrastruktur as a service. Model komputasi ini merupakan sebuah layanan yang menyediakan infrastruktur komputasi cloud yang lengkap, mulai dari server penyimpanan serta jaringan dalam bentuk mesin virtual hingga data center secara sederhana dikelola dan disediakan langsung oleh cloud provider. Yang ketiga itu ada software as a service, adalah model pelayanan yang memberikan lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya melalui metode langganan atau subscription. Setelah mendapatkan lisensi, pengguna sudah dapat menggunakan seluruh fitur yang tersedia. Contoh dari software as a service yaitu Microsoft Office 365, Dropbox, Adobe Creative Cloud, dan masih banyak lagi. Lalu ada manfaat cloud computing. Yang pertama, hemat biaya operasional. Cloud computing bisa menghemat biaya operasional perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan begitu, perusahaan atau pengguna bisa lebih fokus pada keberjalanan sistem. Yang kedua, pengelolaan data lebih optimal. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan lebih mudah untuk menambah atau mengurangi sumber daya perusahaan sesuai kebutuhan dan urgensi user. Perusahaan atau pengguna tidak perlu lagi membeli hardware atau software tambahan. Dan yang ketiga, keamanan data terjamin. Manfaat lainnya adalah layanan ini biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi data dan proteksi akses. Sistem proteksi ini dapat meningkatkan keamanan data perusahaan dan melindungi dari ancaman serangan cyber. Keuntungan cloud computing. Yang pertama, sistem ini menawarkan sistem yang fleksibel dan biaya lebih rendah karena pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang dipilih. Yang kedua, aksesibilitas dan fleksibilitas kerja yang lebih baik karena pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi dari mana saja dengan koneksi internet. Yang ketiga, keamanan data lebih baik karena penyedia layanan umumnya sudah menggunakan sistem keamanan yang terenkripsi dengan baik, serta adanya disaster recovery plan. Kemudian kita lanjut pada kekurangannya.
Yang pertama yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Dalam proses pengolahan dan transfer jaringan data, dibutuhkan internet yang stabil dan cepat. Dengan ketergantungan ini, kualitas layanan dapat dipengaruhi oleh lemah atau kuatnya koneksi internet user. Yang kedua yaitu keterbatasan bandwidth. Terkadang beberapa penyedia layanan membatasi akses bandwidth sehingga user perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menambah besaran transfer jaringan tersebut. Selanjutnya, cara kerja cloud computing. Cloud computing memiliki cara kerja dengan menggunakan teknologi internet. Data dan aplikasi yang dibutuhkan seorang pengguna atau perusahaan akan diunggah ke server cloud melalui jaringan internet. Server cloud terletak di pusat data dan sudah dilindungi dengan sistem keamanan seperti enkripsi atau firewalling. Keamanan server ini menjadi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang tersimpan di sebuah jaringan. Setelah data diproses dan diunggah ke server cloud, data tersebut akan diolah menggunakan sumber daya komputasi yang tersedia pada sistem cloud. Data yang sudah diolah tersebut akan bisa diakses oleh pengguna melalui gadget yang terhubung dengan internet. Kemudian, hasil pengolahan tersebut akan dikirimkan kembali ke user untuk kemudian bisa diakses oleh user. Kesimpulannya, internet adalah jaringan global yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Cloud computing di sisi lain adalah model penyediaan layanan komputasi yang memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses data serta aplikasi melalui internet tanpa mengelola infrastruktur fisik sendiri. Cloud computing bergantung pada internet untuk menyediakan layanan jarak jauh, menawarkan efisiensi biaya, fleksibilitas, dan skalabilitas. Keduanya berperan penting dalam mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Kami berharap presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.